Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas hasil analisis dua artikel yang membahas tentang transformasi digital dalam peningkatan sumber daya manusia. Nah, di mana dua artikel ini, yang artikel pertama membahas tentang TNI AD Koramil Rungkut Surabaya. Kemudian, artikel yang kedua membahas tentang kecerdasan buatan dalam pengembangan kota cerdas. Pada artikel pertama, permasalahan terbesarnya ialah bagaimana seorang militer yang merupakan institusi nasional bisa beradaptasi dengan kecepatan era digital. Dan apakah adaptasi itu benar-benar bisa memberikan sebuah manfaat pada kinerja personilnya? Dapat kita bahas terlebih dalam, artikel ini mengangkat 3 poin permasalahan utama, di mana poin yang pertama itu yaitu kebutuhan adaptasi MSDM militer. Nah, berdasarkan artikel ini, institusi militer seperti TNI AD harus melakukan transformasi di bidang manajemen sumber daya manusia agar personel mereka tetap relevan. Yang menjadi pertanyaannya ialah apakah seluruh aspek MSDM dari proses rekrutmen, pelatihan, hingga evaluasi kinerja Koramil Rungkut sudah terpengaruh dan berubah karena adopsi teknologi digital. Dan ternyata Koramil Rungkut berhasil beradaptasi dengan bukti digitalisasi sistem pelaporan dan manajemen tugas harian. Adaptasi ini membawa peningkatan efisiensi operasional sehingga lebih cepat dan akurat daripada sistem militer dulu. Lalu pada poin kedua, kita memiliki efektivitas pelatihan di era digital. Artikel ini ingin mengetahui bagaimana pelatihan dan pengembangan personel yang dilakukan secara digital atau menggunakan platform teknologi bisa menjadi lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan metode konvensional. Jika pelatihan tidak efektif, maka para personel tidak akan memiliki keterampilan yang dibutuhkan di era saat ini. Lalu terjawab jika menggunakan metode digital dinilai lebih efektif dan efisien karena para personil bisa mengakses materi dimanapun dan kapanpun mereka berada sehingga lebih menghemat waktu. Meskipun berbasis digital, para personel juga masih bisa mengetahui sejauh mana perkembangan dan kemampuan yang mereka miliki melalui evaluasi digital. Kemudian, poin ketiga adalah dampak nyata pada kinerja operasional. Di artikel juga dibahas inti dari semua adaptasi ini adalah kinerja. Sehingga apakah transformasi digital di Koramil Rungkut benar-benar berdampak positif dan signifikan dalam meningkatkan kinerja harian dan efektivitas operasional para prajurit. Karena tujuan akhir dari MSDM yang baik adalah meningkatkan kinerja personel. Sehingga sesuai dari artikel bahwa dengan adanya teknologi komunikasi yang terintegrasi, personel dapat dengan cepat menerima informasi, memberikan laporan, dan merespon perintah. Sehingga dampak yang dihasilkan sangat signifikan dan bagus untuk meningkatkan kinerja harian. Selain kemudahan dalam komunikasi, keberadaan aplikasi monitoring juga bermanfaat apabila dibutuhkan untuk evaluasi rutin terhadap pencapaian target operasional, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan positif. Sebagai media terdepan yang selalu mengikuti perkembangan teknologi terkini. Oke, dan di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan secara garis besar yang ada pada artikel kedua, yaitu menjelaskan tentang transformasi kota cerdas dengan teknologi kecerdasan buatan untuk mendukung sumber daya manusia yang berdaya saing. Nah, pada poin pertama ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana peran kecerdasan buatan itu dalam mendukung smart city. Artikel ini itu memetakan bagaimana kecerdasan buatan itu bisa mendukung berbagai pilar kota seperti smart governance, smart economy, smart society, smart mobility, smart living, sampai smart people. Kemudian kecerdasan buatan ini juga membantu meningkatkan efisiensi layanan publik dan membantu meningkatkan analisis data untuk pengambilan keputusan serta inovasi dalam ekonomi dan juga sosial kota. Yang pada poin kedua ini ada tantangan transformasi kota cerdas yang menghambat potensi SDM. Meskipun potensinya sangat besar, namun transformasi kota cerdas juga masih menghadapi berbagai tantangan, seperti infrastruktur teknologi yang masih belum rata, kemudian literasi teknologi masyarakat yang masih rendah, dan integritas teknologi yang belum optimal dalam tata kelola kota. Kesenjangan ini bisa menjadi penghambat dalam membangun sumber daya manusia yang kompetitif. Nomor 3,
strategi dan sinergi peningkatan SDM berdaya saing. Studi menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah, dunia industri, dan lembaga pendidikan agar pemanfaatan AI di kota cerdas bisa inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, penting juga memperhatikan aspek etika, privasi, dan keadilan dalam penerapan AI, sehingga transformasi kota cerdas tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga berbasis platform strategi untuk mencetak SDM unggul. Pada intinya, artikel ini menjelaskan tentang sejumlah kendala utama dalam transformasi kota cerdas berbasis kecerdasan buatan, yaitu keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi masyarakat, dan lemahnya integritas teknologi dalam tata kelola kota. Keterbatasan infrastruktur digital membuat banyak kota belum siap secara teknis untuk menerapkan sistem berbasis AI. Sebagian besar warga belum memiliki pemahaman atau keterampilan teknologi yang memadai, sehingga potensi AI sulit dimanfaatkan secara luas. Kurangnya koordinasi antar teknologi cerdas dengan struktur pemerintah kota serta lembaga publik juga menghambat penerapan AI yang inklusif. Akibatnya, transformasi kota cerdas belum sepenuhnya mendorong pembangunan sumber daya manusia yang kompetitif. Kemudian yang ketiga yaitu analisis 5W1H. Nah, yang pertama adalah what, apa yang dibahas. Nah, dalam kedua artikel sama-sama membahas transformasi digital dan pemanfaatan teknologi yang mempengaruhi manajemen SDM, namun dengan aspek yang berbeda. Sedangkan di artikel yang pertama yaitu artikel transformasi digital di TNI AD Rungkut, membahas dampak transformasi digital terhadap manajemen SDM personil TNI AD di Koramil Rungkut, terutama digitalisasi pelaporan, pelatihan berbasis teknologi, dan peningkatan efisiensi kerja. Kemudian artikel yang kedua yaitu artikel AI dan Smart City, membahas peran teknologi kecerdasan buatan AI dalam mendukung pembangunan kota cerdas serta meningkatkan daya saing SDM melalui pemanfaatan AI pada berbagai pilar Smart City seperti governance, ekonomi, environment, living, dan mobility. Yang kedua yakni who, siapa yang terlibat. Pada artikel pertama, pihak yang terlibat ialah personil TNI Angkatan Darat, Koramil Rungkut Surabaya, pimpinan militer, dan pihak yang mengelola transformasi digital melalui struktur organisasi militer. Lalu pada artikel kedua, pihak yang terlibat ialah pemerintah daerah, masyarakat, sektor industri, UMKM, akademisi, dan semua elemen kota yang terlibat dalam implementasi Smart City dan penggunaan AI. Kemudian, when, kapan terjadinya penelitian ini? Transformasi ini terjadi pada era digital saat ini ketika AI, digitalisasi, dan teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan utama dalam pemerintahan, layanan publik, dan institusi militer. Artikel pertama, penelitian dipublikasikan tahun 2024, dan artikel kedua, penelitian dipublikasikan tahun 2025. Di mana terjadi pada artikel 1 ini memuat tentang permasalahan secara spesifik yang ada di Rungkut Surabaya dan dalam lingkungan organisasi militer, dan pada artikel kedua ini menjelaskan tentang diterapkannya dalam konteks kota-kota di Indonesia yang sedang mengembangkan pada konsep Smart City. Why? Mengapa transformasi teknologi penting untuk manajemen SDM? Yang pertama, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia menghadapi tuntutan digital. Sumber daya manusia tidak lagi cukup dengan kemampuan administratif konvensional, tetapi membutuhkan literasi digital dan mampu menggunakan teknologi berbasis AI. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan publik. TNI AD membutuhkan sumber daya manusia yang mampu merespon cepat, akurat, dan terkoordinasi melalui sistem digital. Yang kedua, Smart City membutuhkan sumber daya manusia yang mampu menjalankan layanan berbasis data, sensor, dan aplikasi digital. Yang ketiga, memperkuat akuntabilitas dan efisiensi teknologi. Ada 3 poin. Yang pertama, proses kerja lebih cepat. Kedua, pelaporan lebih tepat. Dan ketiga, evaluasi kinerja lebih objektif. Terus yang keempat,
meningkatkan inovasi dalam governance. Sumber daya manusia yang menguasai teknologi lebih mampu berinovasi dalam menghadapi masalah publik. Tahu bagaimana fenomena SDM yang dibangun itu melalui 2 artikel. Yang pertama, integritas teknologi dalam tugas SDM. Artikel TNI AD ini menggunakan aplikasi digital, sistem pelaporan elektronik dan juga database personal. Dan artikel teknologi buatan ini menggunakan analisis data, cek pelayanan publik dan juga sistem kota cerdas. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM. TNI AD ini menerapkan pelatihan teknologi digital, hybrid learning dan juga pembiasaan kerja berbagai sistem. Kemudian Smart City mendorong integrasi digital dalam pelatihan kompetensi teknologi bagi aparatur dan juga masyarakat. Yang ketiga, ada perubahan pola kerja dan budaya organisasi. Di militer, budaya kerja digital itu dapat meningkatkan koordinasi, komando dan juga respon darurat. Yang kedua, SDM harus berkolaborasi lintas bidang, terlebih terbuka pada teknologi dan juga siap bekerja cepat. Yang keempat, penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan. TNI AD ini menggunakan data digital untuk mendorong kerja dan pelaporan situasi lapangan dan juga kota menggunakan teknologi digital untuk memprediksi kebutuhan publik. Yang kelima, adaptasi kontinu. Kedua artikel ini menyoroti tantangan 3 poin penting. Yang pertama, literasi digital yang belum rata. Yang kedua, resistensi perubahan budaya organisasi. Dan yang ketiga, kebutuhan pelatihan berkelanjutan. Perbedaan dan persamaan artikel. Persamaan artikel yaitu yang pertama, fokus SDM dan teknologi. Kedua penelitian membahas bagaimana SDM, baik kinerja personel militer maupun daya saing masyarakat, dipengaruhi oleh dan harus beradaptasi dengan inovasi teknologi. Yang kedua adalah tujuan peningkatan. Masing-masing bertujuan untuk menganalisis atau mengusulkan jalan untuk mengoptimalkan atau meningkatkan kualitas SDM sebagai respon terhadap tantangan atau peluang yang dibawa oleh teknologi. Yang ketiga adalah konteks transformasi. Keduanya berada dalam konteks besar transformasi digital. Artikel pertama menyebut era digital, sementara artikel kedua berfokus pada hasil transformasi tersebut melalui kota cerdas dan kecerdasan buatan. Selanjutnya adalah perbedaan. Di sini terdapat 3 perbedaan. Yang pertama dari metode penelitian, kedua fokus subjek dan industri, ketiga aspek teknologi yang disoroti. Pertama, dari metode penelitian. Artikel pertama menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis. Ini adalah penelitian lapangan atau studi kasus yang mendalam untuk memahami pengalaman dan dampak nyata di lokasi spesifik dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi. Artikel kedua menggunakan studi pustaka atau literatur review. Penelitian ini bersifat konseptual dan teoritis, mengandalkan analisis komprehensif dari literatur, jurnal, dan dokumen yang sudah ada. Perbedaan yang kedua ialah fokus subjek dan industri. Artikel pertama sangat spesifik, fokus pada institusi militer atau TNI Angkatan Darat di Koramil Rungkut, Surabaya. Intinya adalah bagaimana transformasi digital mempengaruhi manajemen SDM internal dan kinerja personel dalam konteks organisasi keamanan negara. Artikel yang kedua lebih umum dan fokus pada ranah informatika atau teknologi dan isu publik, yaitu transformasi kota cerdas, Smart City. Fokusnya adalah pada strategi yang dapat diterapkan secara luas untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing di perkotaan. Perbedaan yang ketiga ialah aspek teknologi yang disoroti. Artikel pertama membahas dampak transformasi era digital secara luas, efisiensi organisasi, pelatihan berbasis teknologi, dan desentralisasi administrasi. Artikel yang kedua menyoroti secara spesifik peran teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) sebagai penggerak utama dalam transformasi kota cerdas dan pendorong daya saing SDM. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Baik, di sini transformasi digital adalah fondasi utama untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas sumber daya manusia di segala sektor, dari institusi militer hingga pembangunan kota cerdas berbasis AI.
Persamaan kedua artikel terletak pada penegasan bahwa adaptasi teknologi sangat penting untuk memperkuat efisiensi organisasi dan profesionalisme SDM. Perbedaannya hanya ada pada konteks dan metodologi. Pada artikel pertama itu memuat tentang bukti empiris yang untuk ramai rumput, dan artikel kedua ini menjelaskan tentang teknologi digital buatan dan juga smart city. Pada intinya, keberhasilan daerah digital itu mensyaratkan dorongan berkelanjutan transformasi, baik untuk peningkatan literasi teknologi, kemudian pelatihan adaptif, dan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan SDM yang tangguh dan juga kompetitif. Dengan berakhirnya kesimpulan tadi, berakhir pula video kami. Saya Naila. Saya Anissa. Saya Dawia. Saya Dila. Saya Fatih. Kami pamit undur diri. Bye-bye.